Shalom Bapak Ibu, dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah doa persekutuan pagi ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur Bapa di pagi yang indah ini. Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, sehingga boleh untuk hari ini kami melakukan aktivitas kami untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, izinkan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kau curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami, dan kami pun menjadi pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, saya mengambil tema Jangan Takut, Percaya Saja, yang dibaca di Roma 10 ayat 5 sampai 15. Saya akan bacakan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman-Mu itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menganggap atau meyakini bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Jika kita berbicara mengenai diri kita sebagai orang Kristen, maka yang dimaksud percaya di sini adalah bahwa Yesus itu ada dan percaya akan kemampuan Yesus. Meskipun begitu, banyak kisah dari keajaiban yang telah Yesus lakukan. Namun dalam realita kehidupan manusia tetap saja mengalami banyak pergumulan dan membuat manusia khawatir atas hidupnya.
takut menjalani hidup, dan ketakutan ini dapat mempengaruhi fokus hidupnya. Dan memang betul, ketakutan merupakan salah satu bagian dari dinamika kehidupan. Dengan meletakkan fokus kita kepada Yesus, maka kita dapat menanamkan nilai percaya dan mempercayakan hidup kepada Yesus. Diharapkan bahwa ketika kita fokus, kita mengarah kepada Yesus, maka tidak ada ketakutan yang menjerat kehidupan. Bapak Ibu, berbicara mengenai ketakutan, murid Yesus pun pernah mengalami ketakutan, yakni pada saat perahu yang mereka tumpangi dilanda angin ribut. Angin begitu kencang, berhembus tanpa arah, menghantam perahu sehingga perahu pun kehilangan kontrol dan mudah bisa terbalik. Pada kondisi yang mencekam tersebut, Yesus hadir. Yesus datang memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Salah satu murid Yesus, yakni Petrus, ada tertulis dalam Matius 14 ayat 28. Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Menjawab seruan Petrus, maka akhirnya Yesus menyuruh Petrus untuk mendatanginya. Ketika Yesus hendak menuju Yesus, muncullah angin yang kencang, angin yang dahsyat yang membuat Petrus menjadi takut. Petrus menjadi khawatir, dan ketakutan ini akhirnya membuat Petrus perlahan dan demi perlahan menjadi tenggelam. Bapak Ibu, cerita mengenai para murid cerita ini mengenai bagaimana para murid enggan mempercayakan diri mereka kepada Yesus yang jelas-jelas berada di depan mereka. Jemaat yang terkasih, bagaimanakah kita semua mengatasi ketakutan dalam diri kita? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Mula-mula adalah bagaimana kita mengenal ketakutan tersebut. Ada pepatah yang sering kita dengar yang mengatakan, kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Dengan mengenal, dengan memahami dan mempelajari dan bersahabat dengan ketakutan tersebut, maka kita akan mengurangi pikiran negatif yang bisa timbul karena ketakutan tersebut. Jemaat yang terkasih, ada 3 hal yang kita bisa lihat dan pelajari dari teladan Yesus pada pagi hari ini. Usir ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memahami ketakutan, namun perlu diingat bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Kita berdoa, kita percaya, kita imani terus bahwa di dalam namanya kita akan dimampukan. Kita dibisahkan untuk mengatasi ketakutan tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan sayang dengan kita. Tuhan peduli dengan kita. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anaknya yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengundang Tuhan hadir bersama kita untuk membantu menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Yang kedua, mengerti janji Tuhan dan mengingatkan pada diri kita sendiri akan janji Tuhan. Bukankah sudah berjanji? Bukankah sudah Tuhan berjanji bahwa kita akan dibela, bahwa kita penyakit akan semua disembuhkan? Kita belajar untuk memahami janji Tuhan. Mengingat janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 18 yang berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mazmur 23 ayat 4-5 yang berkata juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, yang ketiga, mulailah pikirkan hal-hal yang positif. Mari melihat setiap karya dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Saya mendapat anugerah kesehatan. Saya memiliki tempat tinggal. Saya memiliki pekerjaan dan penghasilan. Masih banyak lagi kebaikan Tuhan yang nyata dan patut disyukuri. Setiap hari Yesus membuat segala sesuatunya menjadi baru, dan Ia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Melihat hal tersebut, kita senantiasa diingatkan kembali untuk terus percaya dan terus mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Jangan takut, terus percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menutup persekutuan doa pagi ini, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 410, Tenanglah Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam hati untuk menutup doa pagi ini. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu sehingga kami semua boleh dapat mendengar dan kiranya kami bisa merenungkan dan tentu saja kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari kami. Sertai kami, bimbing kami, tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu sehingga kami boleh untuk layak di hadapan-Mu. Boleh kami untuk selalu terbuka hati kami, sehingga boleh untuk kami semua melakukan segala sesuatunya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sertai kami Bapa, bimbing kami Bapa, tuntun kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apabila tamat tugasku, Kau berikan